Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apakah benar ini dengan Ibu Nisa? Iya. Perkenalkan Bu, saya perawat Dita Purnamasari yang dinas di ruangan ini dari jam 8 hingga jam 2 siang. Ibu, tujuan saya ke sini adalah untuk memberikan penyuluhan kesehatan mengenai pencegahan penularan HIV dan AIDS. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Bu, untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Bisa? Bisa. Bisa, baik Bu. Untuk tempatnya di sini saja apa di tempat yang lain? Di sini saja. Baik Bu. Untuk selanjutnya saya akan menyiapkan media untuk penyuluhan kesehatannya terlebih dahulu. Ibu bisa menunggu 3-5 menit. Ibu, medianya sudah ada. Ibu bisa memegang satu. Nah, Ibu, kita mulai saja ya Bu untuk penyuluhan kesehatannya. Di sini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang pencegahan dan penularan HIV dan AIDS. Nah, sebelumnya Ibu sudah mengetahui belum HIV itu apa? Tahu Penyakit apa? saya HIV itu penyakit yang mematikan. Yang mematikan. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang HIV dan AIDS. Di mana HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia dan menimbulkan AIDS. Jadi HIV ini adalah suatu virus yang terjadi yang masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga kekebalan tubuh itu imun ya Bu ya. Imun kita itu diganggu oleh si virus ini dan nanti pada akhirnya akan menimbulkan AIDS. Nah, sampai sini sudah paham Bu? Baik, untuk selanjutnya apakah AIDS itu? Nah, AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus HIV. Jadi, AIDS ini adalah penyakit yang diturunkan oleh virus HIV. Jadi, ketika seseorang sudah mengidap HIV, sudah terkontaminasi oleh virus HIV, maka beberapa tahun kemudian orang tersebut akan mengidap penyakit AIDS. Apakah sampai sini sudah paham Bu? Sudah paham. Coba saya ingin bertanya, HIV itu apa Bu? Virus. Nah, untuk selanjutnya ada kerusakan progresif pada sistem kekebalan tubuh menyebabkan pengidap HIV atau ODH. Jadi Ibu, ODH itu orang dengan HIV dan AIDS yang amat rentan dan mudah terjangkit macam-macam penyakit. Jadi ketika seseorang sudah mengidap HIV atau disebut dengan ODH, rentan sekali Bu terkena penyakit, baik penyakit paru-paru, baik penyakit luka diabetes atau yang lainnya, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi yang sudah memiliki virus HIV atau AIDS itu sangat rentan sekali terkena penyakit-penyakit baik yang kronis atau yang komplikasi. Seperti itu. Apakah sudah paham Bu? Paham. Nah, untuk selanjutnya, HIV terdapat di dalam cairan tubuh seseorang yang terinfeksi seperti di dalam darah, air mani, dan cairan vagina. Nah, berarti untuk HIV ini, si virus ini tuh berada dalam darah manusia Ibu, dalam darah, air mani, atau disebut juga dengan cairan vagina. Nah, ketika kenapa sih dalam darah itu bisa menularkan? Contohnya nih Bu, kadang ada seseorang yang akan transfusi darah. Biasanya dulu itu sempat ada yang terkena HIV disebabkan oleh dari donor darah tersebut. Tapi sekarang untuk donor darah tersebut, si darahnya pun sudah di screening terlebih dahulu. Jadi insya Allah untuk sekarang tidak akan terjadi kejadian seperti itu lagi. Nah, sampai sini sudah paham Bu? Sudah. Nah, Ibu, untuk selanjutnya, bagaimana sih HIV itu ditularkan? Nah, ditularkannya itu ada 3 cara Ibu. Yang pertama itu dari anal, oral, dan vaginal. Anal itu dari dubur ya Bu ya. Kalau oral dari mulut, dan vaginal itu dari alat kelamin perempuan. Nah, udah gitu yang tidak terlindungi dengan orang yang telah terinfeksi HIV. Jadi seseorang yang suka berhubungan seksual itu rentan sekali, ketika bergonta-ganti pasangan itu rentan sekali terkena HIV. Lalu yang kedua, ada transfusi darah atau menggunakan jarum suntik secara bergantian. Contohnya transfusi darah yang tadi saya sebutkan, yang tidak tercek
secara detail itu dapat berpengaruh pada penularan HIV. Dan juga penggunaan jarum suntik secara bergantian itu, contohnya misalnya kan sekarang ada narkoba yang disuntikan kepada alat-alat yang lain, lalu misalkan jadi si jarum suntiknya itu digunakan secara bergantian, jadi dari orang satu ke orang yang lain, jadi tidak dipakai dalam satu orang saja, seperti itu. Apakah sampai sini sudah paham, Bu? Ya, baik. Baik, Bu. Untuk selanjutnya, melalui ibu hamil mengidap HIV pada janin yang dikandung atau bayi yang dilahirkan. Jadi HIV tersebut, misalkan ada ibu hamil tetapi beliau mengidap HIV. Nah, itu virus itu akan ditularkan pada janinnya atau bayi yang akan dilahirkan. Jadi bayi atau janin yang ada di perut ibu itu dapat tertular juga HIV. Jadi setelah anak itu lahir dapat dikatakan positif HIV pada bayi tersebut. Nah, untuk selanjutnya, HIV tidak ditularkan melalui, yang pertama, hidup serumah dengan orang yang terinfeksi HIV. Jadi jika dalam suatu rumah ada yang mengidap HIV, itu tidak akan tertular, Ibu. Lalu yang kedua, dengan berenang itu tidak akan tertular, berjabat tangan juga tidak akan tertular, makan secara bersama tidak akan tertular, berpelukan pun tidak akan tertular, Bu, berciuman juga tidak akan tertular, dan juga dari gigitan nyamuk atau serangga tidak akan tertular. Jadi penularannya itu hanya 3 yang tadi, Bu. Yang pertama berhubungan seks, yang kedua transfusi darah atau menggunakan jarum suntik secara bergantian, dan juga melalui ibu hamil yang menderita HIV. Sampai sini Ibu sudah memahami? Ya. Nah, coba jika Ibu sudah memahami, coba sebutkan satu penularan yang tidak dapat ditularkan melalui apa? HIV. Berenang tidak, ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu, kita lanjut lagi ya. Bagaimana sih kita mengetahui tanda dan gejala dari AIDS? Nah, yang pertama itu biasanya tidak ada tanda gejala, khususnya pada orang yang terinfeksi HIV dalam waktu 5-10 tahun. Nah, setelah itu AIDS pun mulai berkembang dan menunjukkan tanda-tandanya atau gejalanya seperti berikut. Yang pertama itu kehilangan berat badan secara drastis. Yang kedua, diare yang berkelanjutan. Yang ketiga, pembekakan pada leher atau ketiak. Dan yang keempat, batuk terus-menerus. Sampai sini sudah memahami, Bu? Baik, Bu. Untuk selanjutnya, bila ada orang yang menunjukkan salah satu gejala di atas, bukan berarti seseorang itu dapat terinfeksi HIV. Untuk memastikannya, sebaiknya Ibu, misalkan ada keluarga Ibu yang mengalami tanda-tanda gejala di atas, jangan dulu kaget, oh ini pasti HIV atau AIDS, jangan. Kalau bisa, pastikan terlebih dahulu ke puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat dengan cara menggunakan tes darah. Seperti itu, Bu. Apakah sudah memahami, Bu, sampai sini? Iya, baik, sudah. Nah, coba jika Ibu sudah memahami, coba sebutkan satu tanda gejala pada AIDS. Diare yang berkelanjutan. Ya, pintar. Ibu berarti sudah memahami ya apa yang saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya Ibu, siapa sih kelompok perilaku risiko yang dapat mempengaruhi HIV itu? Jadi kumpulan mana gitu yang sangat rentan sekali mengidap HIV? Yang pertama itu, Bu, penggunaan nafza suntik atau disebut IDU. Jadi nafza narkotika itu kan ada yang disuntik, ada yang diminum, ada yang dihisap. Nah, yang sangat berpengaruh pada penularan HIV itu adalah dengan cara yang disuntik. Lalu yang kedua, wanita atau waria penjajah seks dan pelanggannya. Jadi ini seks ini waria itu saling berhubungan, laki-laki antar laki-laki ataupun perempuan antara perempuan, ataupun perempuan dengan laki-laki secara bergantian, itu sangat mempengaruhi. Lalu yang ketiga, pasangan pelanggan wanita atau waria pekerja seks. Yang selanjutnya, lelaki penjajah seks gay atau laki-laki suka laki-laki, itu juga sangat rentan sekali penularan HIV terjadi. Lalu ada narapidana, lalu pasangan penggunaan nafza suntik. Jadi pasangan pengguna nafza suntik ini misalkan suami istri yang selalu menggunakan narkoba, dengan cara disuntikan kan itu alat suntik itu hanya satu suntikan untuk satu orang saja, tidak boleh digunakan secara bergantian. Seperti itu, Bu. Apakah Ibu sudah memahami sampai di sini? Iya, baik, sudah. Nah, sebelumnya jika Ibu sudah memahami, coba saya ingin bertanya kembali satu lagi.
kelompok perilaku resiko tinggi yang terkena HIV itu kelompok yang seperti apa sih Bu? Kelompok yang pengguna nafsa suntik. Nafsa suntik. Baik Bu, dari tadi saya sudah banyak bertanya kepada Ibu dan Ibu pun sudah memahami apa yang saya sampaikan. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu ada yang mau ditanyakan kepada saya? Penyakit HIV apakah bisa disembuhkan? Nah, penyakit HIV itu tidak bisa disembuhkan Ibu, karena penyakit HIV itu adalah penyakit yang sudah menyerang sistem kekebalan tubuh manusia atau sistem imun manusia. Tetapi disembuhkan tidak bisa, hanya saja dapat dikurangi si virus itu dengan cara menggunakan obat antiviral, di mana antiviral ini nanti dikonsumsi selama seumur hidup. Jadi selama hidupnya yang penderita HIV itu harus mengkonsumsi obat tersebut. Seperti itu Bu. Apakah sudah bisa dipahami Bu? Ya sudah. Ada yang ditanyakan kembali? Tidak. Tidak. Baik Bu, untuk selanjutnya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kan tadi sudah memberikan leaflet ini kepada Ibu. Nanti Ibu bisa dibaca ulang kembali untuk memahami bagaimana cara penularan dan pencegahan HIV dan AIDS. Untuk selanjutnya Ibu, nanti 1 hari ke depan, besok kita akan melakukan penyuluhan kembali. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Bu, untuk nanti kurang lebih di pukul berapa Ibu bisa? Di pukul 9 9 pagi. Baik Bu, untuk nanti waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apa bersedia? Bersedia. Baik Bu, untuk itu tempatnya di sini apa di tempat yang lain? Di sini saja. Di sini saja Baik Bu. Untuk selanjutnya berarti besok kita akan bertemu kembali di pukul 9 dan bertempat di tempat Ibu ini. Lalu untuk materinya nanti besok tentang penyuluhan kesehatan tentang DBD ya Bu ya, demam berdarah. Nanti saya akan membawa media-media untuk besok kita melakukan penyuluhan kesehatan kembali. Baik Bu, untuk itu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.